Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Selalu ceria. Adik-adik, kita berjumpa lagi ya di ibadah sekolah minggu kita. Tapi adik-adik, kita masih tetap beribadah di rumah. Yang semangat ya adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri yuk. Kita bernyanyi, Aku Anak Terang. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan. Kami boleh bersuka cita hari ini. Kami mau memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Lindungi kami, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita masih bernyanyi ya dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yuk kita semua bangkit berdiri. Itulah kehendak Yesus.
Ayo adik-adik, gimana? Masih semangat kan ikut ibadahnya? Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah di rumah kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa berkati firman hari ini agar dapat kami lakukan di kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita baca firman kita. Sudah siap kitabnya semua? Bagus. Kita baca firman kita hari ini. Kakak akan bacakan untuk kita Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Adik-adik ikutin dari rumah ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oke. Siapa yang masih ingat tema kita hari ini? Kakak ingatkan lagi ya. Tema kita hari ini adalah Aku hidup menjadi anak terang. Nah, sekarang kakak mau adik-adik bayangkan di mana kondisi sedang tidak ada cahaya, sedang gelap atau sedang mati lampu. Gimana perasaan adik-adik? Takut nggak? Bingung nggak? Kalau jalan suka kesandung ini, kesandung itu, terus terbentur ke sana, terbentur ke sini. Nggak enak kan kalau di dalam gelap? Gelap itu tidak menyenangkan. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam terang? Kalau terang enak, semuanya jelas, semuanya kelihatan. Kita jalan juga jelas, kelihatan, enggak terbentur ke sana dan sini. Nah, tadi di ayat 8 dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Apa sih maksudnya, Kak? Nah, Tuhan kan sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Maka dari itu kita disebut sebagai anak terang. Anak terang, anak yang bagaimana, Kak? Anak yang hidupnya dan perbuatannya menjadi terang atau menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Dia selalu berbuat segala sesuatu yang baik di sekitarnya. Misalnya, adik-adik yang kecil mungkin membersihkan mainannya sendiri setelah main, atau kalau adik-adik yang sudah sedikit besar rajin belajar tanpa harus disuruh orang tua, membantu orang tua membersihkan rumah, mencuci piring makannya sendiri, membersihkan tempat tidur, bisa juga membuang sampah pada tempatnya tanpa harus disuruh, itu benar. Nah, dan banyak lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Bahkan memberi senyum pun itu juga perbuatan baik, adik-adik. Terus bagaimana yang disebut anak gelap, Kakak? Anak gelap, anak yang tidak hidup di dalam terang. Anak yang perbuatannya atau tingkah lakunya selalu membuat orang susah. Contohnya,
suka berbohong, suka mengganggu teman, suka melawan orang tua, suka mencuri. Nah, itu semua bukan ciri-ciri anak yang hidup di dalam terang. Nah, apakah Tuhan senang dengan anak-anak yang tidak hidup di dalam terang? Tentu tidak. Jadi, sebagai anak-anak yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan, kita juga harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Membantu orang tua di rumah, rajin belajar, tidak membantah orang tua dan guru, tidak membantah kakak sekolah minggu juga, lalu membuang sampah pada tempatnya. Ciri-ciri anak terang selain patuh pada orang tua, juga patuh pada Tuhan, rajin berdoa, rajin ibadah sekolah minggu, rajin membaca Alkitab. Nah, itulah adik-adik kenapa Tuhan mau kita hidup di dalam terang, agar hidup kita menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sekian firman kita untuk minggu ini. Kita berdoa lagi ya. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami masih boleh ibadah sekolah minggu dari rumah. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak terang, anak-anak yang memancarkan terang-Mu, bukan anak-anak yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak pula menerima berkat-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Adik-adik masih semangat? Kita bernyanyi lagi, Yesus terang dunia. Adik-adik masih semangat? Kayaknya kurang semangat ya. Kita berdiri yuk. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Halo adik-adik, masih fokus semuanya? Ayo fokus ya sama kakak. Karena kakak mau memberitahukan aktivitas kita minggu ini. Kira-kira apa ya aktivitas kita? Nah, lihat kakak ya, lihat apa yang kakak pegang. Tadi kan adik-adik sudah dengar firman Tuhan, yaitu aku hidup menjadi anak terang. Nah, sekarang tugasnya adik-adik menuliskan kegiatan hidup anak terang dalam 1 minggu. Ingat ya adik-adik, menuliskan kegiatan hidup anak terang dalam 1 minggu, yaitu dari hari Senin sampai Minggu. Dibuat bentuknya adik-adik, ditulis di karton atau di kertas origami, boleh, dan ditempel di karton seperti kakak ini. Nah, adik-adik bebas bentuknya ya seperti apa. Kalau kakak di sini kan bentuknya seperti bunga matahari. Nanti adik-adik boleh gambar pohon, gambar orang, terserah adik-adik mana yang adik-adik suka. Nanti ditulis hari Senin kegiatan yang baik itu apa yang dilakukan. Contohnya belajar atau menjaga adik. Nah, hari Selasa apalagi? Kegiatan apa lagi yang dilakukan? Contohnya menyiram bunga. Seterusnya ya adik-adik sampai 1 minggu. Setelah selesai, lalu dipoto di grup Feren. Oke ya adik-adik, sudah paham kan? Selamat mengerjakan ya adik-adik. Adik-adik, kita masih tetap bernyanyi ya. Ayo berdiri lagi adik-adik. Kita mau bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita terlebih dahulu berdoa doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Ada pesan kakak sekolah minggu. Yang pertama, ingat selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.